Hai, sekarang saya akan memperlihatkan cara pembuatan kartu nama. Jadi hasil akhirnya kira-kira seperti ini. Menggunakan mockup ini dari mockup gratis. Jadi desainnya akan seperti ini yang akan kita peroleh. Kemudian jadi source yang kita gunakan pertama ini ada untuk vektornya, untuk ikonnya dari vektor OpenStock, linknya ini. Kemudian tinggal nanti klik free download, nanti ketemu ini ya. Nanti di sini sudah di download, kita tinggal buka filenya dan filenya akan seperti ini. Ya, ini file InDesign, Illustrator. Kemudian apa lagi ya? Oh, ini fontnya. Kemudian kita akan menampilkan ya dengan menggunakan mockup ini yang gratis ada di behance.net. Kemudian ada font yang dipakai itu font bebas new ya. Ini kalau tidak salah ini ada di fontsquirrel.com biasanya. Atau ini. Ya, ini fontsquirrel.com. Jadi Anda bisa resource-nya ada berapa, berarti ada 4 ya atau 3. Ini ya untuk ikonnya, kemudian ini untuk mockupnya nanti, kemudian ini untuk font yang digunakan. Kemudian untuk ukurannya kita bisa nanya ke Google ukuran standar untuk business card atau kartu nama. Anda tinggal klik isikan saja business card size, nanti dijawab ternyata yang umum itu standar 3,5 x 2 inch. Kalau tidak salah saya pernah membandingkan di Indonesia itu beda ya. Jadi ada berapa mili lah, ada perbedaan itu kalau yang umum di Indonesia. Tapi ini untuk standar umum di dunia ini 3,5 x 2 inci. Jadi saya pakai ukuran ini dan hasilnya akan seperti ini. Jadi sekarang kita mulai. Pertama dengan buat file baru, klik file new, kemudian untuk tipenya international paper, kemudian isi tadi berapa tadi, 3,5 x 2 inch. Jadi 3,5, 3,5, kemudian ini incinya 2 inci. Karena saya tidak ingin ukurannya terlalu besar ya, karena akan terlalu berat nanti di recording tutorialnya. Jadi ini saya atur ke berapa ya, standar 75 lah mungkin ya. Nah, sebetulnya 100 bisa, tapi supaya lebih kecil lah. Oke. Kekecilan ya, kecilan. Saya ulang lagi. File new 3,5 kali 2 inch 50 mungkin ya, jadi 1/2 kali lipat. Oke. Nah ya, dia lebih kecil daripada yang saya buat, tapi nggak masalah. Jadi pertama saya ingin memastikan bahwa, menjelaskan dulu bahwa desain ini yang kita buat ini satu sisi. Jadi tidak ada sisi depan belakang, jadi cukup satu sisi. Jadi nanti hasil akhirnya lebih murah. Kemudian kita mulai dengan membuat logonya dulu seperti ini. Logonya sederhana, jadi berupa segi 6. Jadi kita aktifkan polygon tool dengan pilihannya shape. Kemudian untuk warnanya kita bisa pilih dari awal ya, misalnya biru ini. Kemudian untuk ukurannya size-nya, ya, sisinya ini saya ingin agar dia membuat 6 apa nih namanya, 6 sisi, 6 poligon, 6 sisi, apa namanya itu ya. Jadi kita isikan size 6, kemudian kita klik dan geser ya agar posisinya tepat ya, tidak miring seperti ini. Kita pakai shift. Oke, hasilnya seperti ini. Dan ini kita atur ukurannya, posisinya sekitar di sini. Kemudian saya tambahkan teks ya, teksnya modenya, fontnya bebas new bold. Nah, seperti saya katakan, ini bisa dicari di fontsquirrel.com ya. Oke, kemudian ini saya perbesar, tekan Ctrl T, kemudian klik dan geser sambil menahan Shift ya. Ini saya simpan di dalam bentuk tadi. Saya aktifkan checklist untuk menerima hasilnya. Kemudian ini saya seleksi dua-duanya, layer MB dan layer polygon. Kemudian kita pilih posisinya, klik-klik agar dia di tengah. MB ini kayaknya perlu kecil sedikit ya, sampai saya tahan Shift dan Alt agar mengecil ke tengah. Oke, ini untuk logonya. Nah, sekarang agar mudah nanti pengaturan,
saya biasanya ini saya sarankan untuk memakai guide. Jadi guide-nya dikira-kira saja ya, atau mungkin agar akurat. Ini kita ubah satuannya di ruler. Kalau tidak ada ruler, Anda tinggal klik view ruler, Ctrl R, klik kanan, kemudian ini kita pilih sentimeter untuk mempermudah ya, karena kan kita sudah terbiasa dengan sentimeter. Kemudian kita klik dan geser untuk membuat guide. Misalnya guide-nya ada sekitar ini di 0,8 ya, 0,8 atau 0,7 ya. Oh iya, ini ada tulisannya dia ini 0,7 cm. Kemudian satu lagi dan geser untuk 0,7 seperti tadi ya. Nah, untuk di sini ya ini lebih rumit yang ngitungnya, nanti kita harus mengurangi lagi ya. Jadi cara triknya itu saya biasanya pakai apa ini namanya, tool rectangle marquee, kemudian saya klik dan geser untuk membuat seleksi tepat di sini. Kemudian ini saya geser, klik dan geser untuk menariknya, klik di dalam seleksi untuk mengatur dari dalam untuk mengatur posisinya, kemudian klik dan geser, nanti dia akan snap langsung nempel si guide itu. Jadi nggak perlu kita repot-repot ngitung ya. Nah, kayak kita sudah punya guide-nya. Jadi intinya semua elemen itu harus berada di dalam guide, karena kalau di luar guide nanti kelihatan terlalu maksa ya, terlalu nempel. Oke, balik lagi ke awal. Nah, ini ukurannya sekitar seperti ini ya. Ini kayaknya perlu perbesar. Kita seleksi kedua layer ini dengan cara klik satu, kemudian tekan shift lalu klik ini, tekan Ctrl T, kemudian kita perbesar. Kemudian MB itu logo ininya apa, singkat inisial perusahaannya. Jadi My Business. Nah, ini warnanya saya ambil warna biru. Kemudian kita cek lagi di sini pakai apa? Oh, dan apa itu? Abu-abu gelap ya. Abu-abu gelap. Seperti ini. Kita atur ukurannya, tekan Ctrl T. Ya, agar tepat pas di sini dan sesuai dengan ukuran si logo. Iya, kemudian kita tambahkan apa lagi? Oh, tagline-nya ya. Untuk tagline-nya kita aktifkan ikon horizontal type line, kemudian kita tambahkan fontnya mungkin ya, kita pilih ya. Ini saya kurang tahu ini font apa ini. Sama nggak ini? Bebas new regular. Ini bebas new bold tadi, berarti ini kita pilih reguler. Slogan perusahaan. Anda perhatikan di sini font bebas itu tidak punya huruf kecil ya. Jadi sebetulnya saya ini menambahkan huruf kecil. Slogan perusahaan dan terus gitu saja. Saya nggak mau mikir teksnya lah ya, kita biarkan ini. Ukurannya kita anggap cukup seperti ini. Mungkin kita perlu hapuskan ini. Oke, ini untuk bagian ini udah selesai ya. Bagian untuk tagnya apa, slogan perusahaan ya, mungkin perlu kita atur juga posisinya ya. Ini tulisan My Business kita geser, kita seleksi dengan cara klik kanan ya, dengan aktif apa ini, tool move, klik kanan, pilih layernya, kita atur posisinya. Mungkin kita geser sedikit. Ini juga kita atur ya, slogan perusahaan ini. Kita pastikan dia udah di tengah-tengah ya. Nah, sekarang kita atur seleksi semua layer ini, kemudian kita atur agar dia berada di tengah. Kira-kira seperti ini. Oke. Selanjutnya ini buat teksnya ya, ini yang paling penting. Tadi kita baru menambahkan logo perusahaan. Jadi kita pakai pen tool dengan mode pad ya. Kemudian kita klik ya. Oh, bukan pad ya, shape, salah itu. Jadi kalau misalnya udah buat pad seperti ini, kita tinggal buat lagi saja adjustment layer, pilih solid color. Kenapa ini? Jadi ini kita seleksi, oh ya. Di mana tadi ya? Oh, ini salah. Terus saya ulang lagi saja lah.
Ini saya simpan semua ya. Ini untuk logo, saya tekan Ctrl G, kita seleksi Ctrl G, kemudian kita kasih nama logo. Jadi ada agar rapi tersimpan di subfolder sendiri. Nah, selanjutnya kita buat subfolder lagi untuk info ya. Kasih nama info. Sekarang kita buat aktifkan pen tool, kemudian kita klik. Nah, sebetulnya ini sudah lumayan ya. Tapi saya ingin menambahkan warnanya. Ya, untuk warna ini saya pakai warna dari tulisan My ini. Jadi agar ada harmoni warna ya, tidak monoton, satu warna saja. Oh, bukan ini ya, bukan untuk ini. Tapi kita aktifkan ininya ya, kemudian kita seleksi warnanya warna ini saja. Karena tadi kan kita udah sampel tadi dia ya. Dia masuk ke warna foreground. Jadi untuk ini, untuk layer ini kita tinggal klik ganda, kemudian kita pilih foreground ini. Ya. Oke, saya pikir cukup. Sekarang untuk menambahkan detail teksnya. Jadi untuk menambahkan tulisan ini kita pakai warna, kita pakai bentuk persegi. Mana persegi? Rectangle atau apa namanya itu? Ya, rectangle tuh. Ya, kita klik dan geser seperti ini. Warnanya kita pilih apa di sini? Biru ya. Ya, kita pilih dari pilihan properti, kita pilih ini, kemudian klik kotak warna ini, kita langsung saja sampel dari sini. Oke. Nah, kemudian agar ada variasinya, kita ingin menambahkan bentuk semacam ini, segi 6. Jadi caranya kita buat lagi ya segi 6. Tapi kita cari supaya dia momennya pas dengan ini ya, desain pembangunan masjidnya. Ini kita seleksi, kita lihat ada nggak ya? Baik. Nah, ya ada ini ya, ini apa keterangannya ini. Ada, oke, seperti ini. Mungkin perlu kita atur sedikit ya. Saya aktifkan tool apa ini namanya, tool move ya, tool direct selection. Nah, ini kita pilih 3 titik ini, kemudian kita tekan ke bawah agar dia lebih nempel lah dengan situasi aslinya. Dan juga yang atas saya atur sedikit. Oke, pas ya. Nah, ini bagian ini, bentuk tadi yang ini kita simpan di antara persegi ini dan shape ini. Jadi kelihatan dia berada di tengah-tengah. Gimana nempelnya? Sini atau sini? Oh iya, paling bawah berarti ya. Kemudian ini warnanya sedikit kita ubah agar menambahkan kedalaman. Warna ini warna biru muda, kita klik ke bawah untuk memperoleh biru gelap. Dan selanjutnya kita tambahkan teksnya. Jadi kita klik di sini ya, Jonathan Doe. Posisinya harus di paling atas. Ya, ini modenya apa ya, bold ya mungkin. Nggak usah bold. Kemudian ini kita tekan Ctrl T, kemudian kita perbesar seperti ini. Jadi kita cek lagi ya, seperti ini. Kita perbesar lagi, Ctrl T. Iya. Dan keunikan dari desain ini ya, ini kita buat warnanya ada 3. Jadi warna abu-abu yang ini ya ada 3 sebetulnya nanti ya, kalau kita cek ulang. Mana tool move ya, ini ada ini abu-abu gelap, kemudian ada biru sama ini yang belakangnya sama, kemudian ada warna putih. Nah, di sini untuk memberikan variasi, salah satu bagian nama belakangnya kita ubah jadi putih. Oke. Nah, selanjutnya apa lagi? Nah, penambahan ikon tadi ya. Jadi kita sudah buka tadi ikonnya, kita akan pakai berapa ikon ini? 3 ya. Gambar HP, bola dunia, dan rumah. Jadi kita seleksi di sini. Kita buat layer file baru ya. Klik file new. Oke. Ini untuk sementara saja.
Sekarang kita ambil tuh yang pertama apa tadi? Mana tadi? HP ya, gambar HP mana? Gambar HP. Gambar HP itu yang ini. Oh, kayaknya kekunci dia. Kekunci ya, ini harus dibuka dulu. Jadi caranya kita buka di appearance. Apa ya? Bentar. Unlock mungkin ya, edit, object, unlock all. Iya, dikunci tadi. Jadi nggak bisa ada apa-apain. Nah, yang pertama akan kita perbaiki itu ya, kita ambil ini HP ini. Jadi kita tentukan mana yang ini ya. Ini kita pilih, kemudian double klik untuk masuk ke isolasinya, masuk lagi isolasinya. Atau mungkin nggak perlu ini ya. Kita pilih ungroup ya di sini. Nah, oh iya, udah bisa kita ambil sekarang. Ini kita copy ya, Ctrl C, masuk ke dokumen baru tadi, Ctrl V. Mana nih? Nah, selanjutnya kita save saja. Save sebagai apa ini ya? Mana ini? Bentar. Ini di apa ini? Kartu nama ya. Ini untuk apa ini tadi? Ikon handphone. Ya, nunggu sebentar. Oke. Lama. Dan ini proses selanjutnya juga sama dengan mana tadi, bola dunia ini ya. Bola dunia kita seleksi, kemudian kita buat file baru, ukurannya jadi masalah, Ctrl V, kemudian kita simpan. Ikon sekarang world. Selanjutnya ini kita tutup. Mana lagi rumah ya, rumah ini ya, kita copy, buat lagi file baru, kasih namanya ikon home. Kita simpan di sini, kita save sebagai ikon home. Ini akan kita pakai nanti di desain kartu nama di Photoshop. Ini nggak perlu lagi kita simpan. Ini juga sebenarnya nggak perlu, bisa kita tutup ya. Yes, tutup. No. Nah, selanjutnya ya kita menambahkan di sini. Kita mulai dengan menambahkan angkanya plus 62 sekian lah. Ini juga kita atur warnanya agar putih. Kemudian fontnya jangan bold ya. Jadi harus dibiasakan agar proporsional. Yang memang dianggap penting kita beri bold, yang tidak terlalu penting jangan dibikin bold karena nanti lebih memusingkan yang baca. Oke, tambah lagi lah sedikit ya. Ya, misalnya ini kemudian apa lagi? Untuk selanjutnya ya ini ya. Tinggal copy paste sebetulnya ya. Ini saya copy saja di sini. Nama situsnya misal mybusiness.com. Anda sebetulnya bisa beli ya, karena ini saya tidak punya domain seperti ini. Kemudian saya duplikasi lagi, kemudian dengan nama apa ini? Ya, alamat ya. Jalan Bandung, ya seterusnya lah. Ini kita buat bebas. Nah, ini kita atur posisinya ya. Ini kita
Jadi kita aktifkan tool teks ini. Mungkin wahdannya perlu di sini. Ini kita atur. Oke. Nah, selanjutnya kita seleksi semua ya tiap teks ini. Kemudian kita line kan. Line, salah. Line berarti yang ini. Salah. Line-nya kiri, ya. Kemudian jaraknya kita atur. Nah, ini juga ini kayaknya perlu digeser. Ya, secara manual. Oke, jadi yang kita peroleh sekarang seperti ini, tinggal kita menambahkan ikonnya. Jadi ikonnya kita impor dari sini. Ya, kita impor itu file apa ya? File place embed ya. Kemudian ini ada di sini ya. Saya copy di sini. Nah, ini yang pertama itu ikon handphone. Ya, ada pilihan, langsung saja klik oke. Nah, seperti ini perlu pengaturan ya, karena ternyata ini ukurannya besar. Masjidnya itu harusnya lebih, jamaahnya lebih besar ya. Kemudian ini perlu kita atur ya, putih ya, karena di sini putih, karena tapi ternyata realitanya kan ini abu-abu ya, yang dari Illustrator. Jadi caranya bisa kita pakai untuk memutihkan itu pakai style ya. Jadi kita pakai apa ini untuk fill-nya itu. Bentar. Pakai ini ya Pak, saya cari dulu color overlay ya. Color overlay, jadi di sini kita pilih putih ya, jadi kelihatan seperti seolah-olah ini bikinan dia. Jadi Anda harus hati-hati di media sosial ya. Ini kemudian ini kita perkecil, saya tekan Ctrl T. Nah, selanjutnya untuk ini kita pakai bentuk-bentuk yang lain. Oke, dan ini hasilnya ya. Kita pilih ini untuk apa ini ya, shape world ini. Kita atur posisinya. Ini. Salah. Ikon home. Ya, hasilnya seperti ini. Ini yang hasil yang kita peroleh. Kita bisa tambahkan ke mockup ya. Mockupnya ini tadi saya simpan di mana ya? Jadi intinya Anda tinggal mengganti salah satu file mockup itu, kemudian nanti Anda akan ditampilkan seperti ini hasilnya. Jadi seolah-olah seperti sudah jadi.